Halo pemirsa, dengan saya Z, bertemu lagi di episode lanjutan dari video persiapan repotting yang lalu. Saat ini kita masuk pada proses repottingnya. Nah, ini kita dapat tanaman dengan ID 307. Kemudian ada hal lain yang perlu disiapkan untuk proses repotting ini. Beberapa hal tersebut dimulai dari media tanam, larutan fungisida, vitamin B1, dan wadah untuk menaruh sisa hasil atau limbah repotting. Kemudian kita celup tanaman yang hendak direpotting tadi ke larutan fungisida terlebih dahulu selama 10 hingga 15 menit dengan tujuan untuk mencegah tanaman terinfeksi jamur karena dampaknya cukup merugikan ya. A few moments later. Nah, setelah direndam atau dicelup 10 hingga 15 menit, ditiriskan terlebih dahulu ya. Selanjutnya apa? Kita keluarkan si tanamannya dari pot lama. Kira-kira ditarik batang yang mana ya biar mudah dan aman nantinya? Yang ini? Bukan. Ini? Bukan juga. Nah, perlu diperhatikan batang yang ditarik adalah yang sudah tua dan nonaktif seperti ini. Nah, sambil digoyang-goyangkan seperti ini agar mudah lepas. Nah, sudah lepas seperti ini. Nah, media tanam yang lama ini disingkirkan ya. Jadi dibuang nanti. Kemudian ini kode atau ID-nya ternyata AD307. Nah, nanti kode ini dipindahkan ke pot yang baru juga menggunakan marker. Nah, seperti ini sekaligus diberi tanggal repottingnya. Kita kumpulkan jadi satu seperti ini dulu ya. Kembali lagi ke proses menyingkirkan atau membuang media tanam yang lama. Gunakan wadah limbah repotting yang disiapkan tadi untuk menaruh media tanam yang lama. Ya, ini saya percepat ya pemirsa. Nah, kalau sudah bersih sekitar 90% seperti ini, kita potong juga akar-akar yang sudah tua agar tidak mengganggu yang lain nantinya ya. Nah, jangan yang masih segar muda seperti ini. Lalu jangan lupa potong juga batang non-aktif tadi. Nah, kenapa? Ya sama, agar tidak mengganggu pertumbuhan vegetatif baik akar maupun batang yang masih muda ya. Nah, dalam pemotongan ini juga harus hati-hati ya. Dipilih yang batang nonaktifnya. Di sini kita potong. Nah, setelah dipotong, pisahkan batang yang nonaktif tadi secara perlahan ya. Hati-hati. Secara perlahan, oke. Awas batang yang lain jangan sampai ikut patah. Woi. Oh my god. Oke, lanjut. Nah, setelah itu diapakan? Kita proses anggrek dengan batang yang aktif ini dan sisihkan dahulu yang memiliki batang non-aktif tadi. Nah, seperti ini ya pemirsa, tanaman anggrek dengan batang aktif yang akan direpotting nanti. Sebelum masuk ke langkah selanjutnya, kita bersihkan dahulu meja workshop ini agar lebih leluasa saat mengerjakan. Nah, kalau sudah bersih seperti ini kan enak. Kita lanjut untuk memindahkan kode atau ID dari tanaman anggrek yang hendak direpotting.
Nah, ini sudah ada kode dari tanaman tadi, yaitu AD307. Hal ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi. Nah, seperti ini, oh ini anggrek AD307, bunganya seperti apa? Nah, itu bisa dicari. Selain kode ID, bisa dilihat ada tanggal reporting dengan tujuan dan fungsi yang sama. Oh, ternyata tanaman ini masih baru di reporting di tanggal 17 Januari 2025. Oke pemirsa, tadi kan kita sudah celup ke fungisida ya. Sekarang tanaman yang sudah dibersihkan kita celupkan ke larutan vitamin B1. Sesuai fungsinya untuk membantu proses metabolisme tanaman dan mengatasi stres, jadi mudah adaptasi dan kesehatan terjaga. Ada yang bilang merendamnya sekitar 2 hingga 3 jam, ada yang cuma 10-30 menit. Sebenarnya tergantung kondisi tanamannya. Kalau segar bugar ya opsi yang kedua saja, tidak terlalu lama. Sembari menunggu perendaman anggrek, kita siapkan juga bahan yang lain seperti media tanam. Lalu ini ada kawat pengait ya, untuk mengaitkan bagian batang lain apabila diperlukan. Kemudian di video ini kita pakai media tanam kulit pinus atau paint bag. Seperti ini ya bentuknya. Nah, media tanam ini punya banyak kelebihan daripada media tanam yang lain. Kira-kira apa? Ya, pokoknya pantau dan tonton terus deh konten-konten edukasi dari Alwis Garden. Kemudian kita masukkan media tanamnya. Yang pertama sebagai dasar. Ambil saja sekitar segenggam tangan. Nah, tangan saya kan besar di sini. Kalau pemirsa ukuran tangannya kan pasti berbeda-beda ya. Dikira-kira saja agar tanaman itu tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Juga posisinya nanti di pot. Seperti ini. Nah, kalau sudah siap, tanaman pun siap. Kita masuk pada bagian utama, yaitu repotting. Nah, ini cara memposisikannya adalah batang dan akar muda mengarah menjauhi dinding pot agar menjalar. Misal dinding pot yang dimaksud adalah yang ada kawat penyangganya. Nah, yang lebih tua mendekati kawat, sedangkan yang muda menjauhi kawat. Sambil dirapikan, kita masukkan tanaman ke pot baru. Nah, ditata sedemikian rupa, kemudian kaitkan batang paling dekat dengan kawat penyangganya menggunakan kawat pengait dengan tujuan agar tanaman tidak mudah goyang. Nah, sebentar ya, ini saya dekatkan terlebih dahulu agar lebih jelas. Jadi cara pengaitannya sama seperti kita mengaitkan kawat pengait ke kawat penyangga di video sebelumnya ya. Kaitkan sekitar 2 atau 3 kali. Yang penting menurut pemirsa cukup kuat. Nah, biar bagus dan estetik, batang ini tidak boleh terlihat berantakan. Maka dari itu, kita perlu mengaitkannya dengan batang yang lain. Nah, sebelum itu kita masukkan dahulu media tanamnya agar mudah nanti dalam menata. Karena tanaman ini cukup tinggi ya yang sekarang dihandle. Ya, dikira-kira saja, jangan terlalu rapat dan terlalu banyak dalam memasukkan media tanamnya. Hey, that's pretty good. Nah, ini menurut saya masih kurang rapi dan estetik. Seperti kata saya tadi, batang yang berantakan itu dikaitkan satu sama lain dengan batang yang lain maupun ke kawat penyangganya. Oh iya, tambahan dari saya, harus hati-hati ya kalau mengaitkan. Perlu dirasakan juga ketika merubah arah batang atau menariknya, karena ada risiko patah nanti. Nah, itu kan sangat disayangkan ya. Jadi jangan dipaksakan kalau tidak memungkinkan untuk dibengkokkan lebih lanjut. Dibiarkan saja atau ya semampunya saja daripada nanti patah. Seperti itu ya. Nah, gimana pemirsa? Lebih rapi kelihatannya ya. Jadi enak dipandang juga kan tanamannya.
Kalau sudah selesai proses repottingnya, kita bersihkan dan beres-beres dahulu ya pemirsa. Meja bersih, lanjut beres-beres alat dan bahannya. Nah, kalau sudah bersih dan beres ini, hati jadi lebih tenang kan? Apalagi memang kebersihan merupakan sebagian dari iman ya. Oke, sekian, saya Z izin undur diri. Stay tune video-video selanjutnya dari Always Garden, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan terima kasih.